Bismillah, di video kali ini kita akan membuat pola dasar badan wanita dewasa dengan teknik Meineke. Kalau di video sebelumnya kita membuat pola dasar badan dengan pola praktis, kali ini kita akan membuat dengan pola teknik Meineke gitu. Sebenarnya pola praktis itu bisa digunakan gitu. Jadi kalau yang sekiranya membuat pola praktis dan sudah bagus gitu ya, ukurannya tuh sudah sesuai lah, bentuknya nggak terlalu gimana-gimana, bentuknya nggak terlalu jauh dari bentukan pola dengan ukuran standar gitu, insya Allah pola praktis bisa dipakai gitu. Tapi ada beberapa kasus di pola praktis itu beberapa bentuk badan yang dominan gemuk atau besar gitu ya ukurannya, itu di pola praktis dia bikin si kerung lengannya itu jauh lebih besar daripada ukuran yang diambil. Semisal ukuran yang diambil 40, nah kadang tuh di pola praktis bisa sampai 50, 60, nah itu kan kebesaran. Itu yang jadi masalah di pola praktis. Memang pola praktis itu tidak bisa dipakai untuk badan-badan yang spesial gitu ya. Dia memang hanya untuk badan-badan yang standar aja gitu, seperti mannequin atau yang rata-rata tuh badannya yang kurus sedikit berisi gitu. Tapi kalau yang gemuk atau yang kurus banget, yang kurus banget aman. Yang gemuk itu dia bisa jadi apa ya, bentuknya tuh jadi jelek gitu di terutama di bagian kerong lengan. Jadi untuk membedakan, untuk melihat nih pola praktis kita udah bener apa belum gitu, kira-kira bisa dipakai nggak, itu kalian lihat aja ukuran asli, ukuran yang ada di sini, ukuran lingkar kerong lengan kalian sama ukuran yang ada di pola kerong lengannya tuh jauh apa enggak. Minimal banget tuh, maksimal banget dia selisihnya tuh sekitar 2 atau 4 cm gitu ya. Kalau 6 masih toleran, tapi kalau udah lebih dari 10 itu udah pasti berarti kalian nggak bisa pakai pola praktis. Kalian harus pakai pola Meineke. Pola dasar badan Meineke ini adalah standar pola yang dipakai di sekolah gitu. Rata-rata di sekolah tuh, di butik memang pakainya pola Meineke. Ada beberapa teknik dalam pembuatan pola badan dasar ini, seperti ada teknik Meineke salah satunya, dan yang satunya lagi waktu itu aku belajar pola dasar badan dengan teknik dressmaking. Cuma buat aku lebih mudah mengajar yang si Meineke ini, karena dressmaking itu memang aku cuma pakai di 1 tahun pertama sekolah aja. Selebihnya aku pakai pola Meineke. Pola Meineke dan pola praktis ini perbedaannya terdapat di kupnat ya. Untuk pola praktis sendiri seperti yang kita sudah buat, pola praktis itu hanya terdapat satu kupnat aja, yaitu kupnat pinggang. Sedangkan di pola Meineke itu kita membuat 2 kupnat. Itu yang membuat yang membantu tuh si kerong lengannya nggak terlalu besar gitu. Ada kupnat bahunya di pola Meineke begitu. Di pola Meineke juga adalah pola dasar yang bisa diubah-ubah bentuknya menjadi berbagai model pakaian, seperti kebaya, bustier tuh atau kemben gitu ya, terus blus, bisa juga dijadikan dress, baju pengantin, pokoknya semua tuh bisa diubah dari si pola Meineke. Kalau pola praktis sudah dia basic aja begitu. Kalaupun mau rubah pola agak sedikit susah gitu ya. Cuma kalau mau mudah itu memang pola dasar Meineke, karena dia ada 2 kup, dimana satu kupnatnya itu bisa kita pindah-pindah, bisa kita pecah menjadi berbagai model pakaian. Itu untuk penjelasan pola Meineke. Jadi setelah pembuatan pola praktis, kalau dirasa ukuran lengan kalian jauh yang ada di pola dengan yang kalian ambil ukuran, berarti kalian harus bikin si pola Meineke ini dan dijadikan sebagai tugas. Tapi kalau memang pola praktisnya sudah aman, ukurannya nggak terlalu jauh antara yang diambil dengan hasil yang ada di pola, berarti insya Allah kalian bisa pakai pola praktis. Tapi meskipun kalian bisa pakai pola praktis, aku lebih menyarankan kalian juga belajar pola Meineke ini. Seperti yang tadi aku udah bilang, pola Meineke ini adalah pola dasar yang dipakai di butik, di sekolah. Jadi ini juga harus dipelajari gitu ya. Basicnya
bagus kalau kalian ngerti pola Meineke begitu. Seperti pola-pola yang sudah dipelajari, pola praktis dan pola lengan, pola Meineke ini juga butuh ini ukuran modulnya nggak aku tulis tapi aku ada modul di sebelah sini. Terus butuh penggaris seperti biasa, pensil dan penghapus, penggaris siku, penggaris lengan, penggaris kerung, penggaris panggul ya, untuk membantu nanti ini kalau sudah mulai pecah pola, meteran itu, dan aku butuh skala gitu ya. Kalau kalian pakai meteran seperti pola-pola sebelumnya, aku pakai skala 1/2 atau skala setengah. Jadi di sini aku butuh skala sebagai pengganti meteran. Ini meterannya nggak akan in frame ya, meterannya bakal aku simpan aja. Tapi kalian kalau lihat aku pakai skala, itu berarti kalian harus pakai meteran gitu. Oke, sekarang kita mulai aja masuk. Kita buka modulnya dan siapkan juga ukurannya. Di dalam modul ya, kita mulai dari pola bagian depan. Pola bagian depan ini berbeda dengan pola praktis. Kalau pola praktis itu kita mulai dari atas ke bawah. Kalau pola Meineke itu dari bawah ke atas, tapi tetap sama seperti pola lainnya. Pokoknya hampir semua pola memang butuh garis bantu dulu. Garis bantu dulu ini kita buat. Terus kita buat titik dulu di sini. Titik A. Oke, titikannya ada di bawah ya. Terus kita baca si modul. Di modul tertulis dari titik A ke B adalah panjang muka. Kita lihat ya, B adanya di garis mendatar ini dan di atasnya A. Jadi naik ke atas itu panjang muka. Kita lihat di ukuran panjang mukanya berapa. Di sini aku pakai 32. Langsung aku taruh di sini pakai skala setengah. Kalian pakai meteran, ini langsung aku taruh di sini 32. Ketemu di sini titik B. Oke. Titik A, titik B. Lanjut, B ke C, kedalaman leher 1/6 lingkar leher ditambah 2,5. Kita lihat di sini 1/6 lingkar lehernya standarnya 36, tapi aku di sini 39. 1/6-nya adalah 6,5 ditambah 2,5. Jadi pastikan modulnya dibaca sampai selesai ya. 1/6 lingkar leher ditambah 2,5. 6,5 ditambah 2,5 berarti 9. Langsung aku naikin lagi ke sini. C naik ke atas, di atasnya B. C ke sini 9 cm. Ini titik C ya. Setelah dapat titik C dan titik ABC ini, kita buat dulu garis mendatar ke sana, siku ya, siku ke samping, pastikan garisnya siku. Kita buat garis bantu aja, putus-putus, agak panjang nggak apa-apa. Dan satu lagi di sini ya, di titik C. Ini kalian bisa pakai penggaris siku, biar siku. Kalau kalian belum bisa pakai penggaris biasa, ada link. Oke, ini aku udah kasih garis 2 di garis mendatar A dan garis mendatar di titik C. Lanjut kita baca lagi. C ke D atau lebar leher adalah 1/6 lingkar leher ditambah 0,5. Jadi baca dulu modulnya sampai selesai, baru kita masukin ukurannya. 1/6 lingkar leher aku tadi udah aku bilang ya, 39/6 itu 6,5 ditambah 0,5 hasilnya 7. Langsung aku taruh di sini 7 cm. Ini titik D. Oke, ini kita udah dapat titik A, B, C, D. Jadi kita udah dapat ya 3 titik untuk kerung lehernya udah dapat. Kita skip dulu, kita lanjut dulu lihat modulnya. Di modul tertulis berikutnya A ke E. A ke E itu ada di garis mendatar A ya, di garis ini E. Sama dengan C ke G. Jadi dari garis mendatar C sini ke sini adalah G. A ke E sama dengan C ke G. Itu ukurannya sama. Berapa ukurannya? Ukurannya 1/4 lingkar badan ditambah 1. Kita lihat 1/4 lingkar badan. Di sini lingkar badan aku 90. Ini ukuran Meineke ya guys. 90 1/4-nya adalah 22,5 ditambah 1. Jadi 23,5. Ini langsung aku taruh aja dari A ke E 23,5. Ini E. Terus dari C ke G juga sama 23,5 juga.
ini G. Oke, ini kita udah dapat dua titik. Langsung kita hubungkan aja keduanya pakai garis bantu ya, putus-putus. Oke, ini sudah. Terus lanjut kita lihat lagi modulnya. E ke F adalah panjang sisi. Kita lihat di ukuran panjang sisi kita adalah, di sini aku pakai 13. Pakai skala setengah. 13 langsung aku taruh di sini dengan skala ya, kalian pakai meteran. Ini titik F. Oke. Sudah dapat titik F, lanjut lagi G ke H sepertiga panjang bahu ditambah 1. Buat garis mendatar dari titik H. Jadi kita hitung dulu. Sepertiga bahu aku 12, sepertiganya adalah 4 ditambah 1 berarti 5. Kita turunin dulu sini 5 cm untuk mendapat titik H. Terus di situ tertulis buat garis mendatar dari titik H. Oke, garis mendatar siku ya. Ini kita udah dapat titik H-nya. Si titik H, kita lanjut lagi. D ke K, D ke I sama dengan panjang bahu. Titik I jatuh pada garis mendatar H, dilanjut sampai ketemu titik J. Jadi diukur dari D ke I ini 12, panjang bahu aku 12. 12-nya itu jatuhnya di garis mendatar H. Di sini. Terus dilanjut sampai ketemu titik J. Jadi dilanjut sampai si garis tegak lurus bagian sisi sini ya. Itu ketemu titik J. Jadi di sini ada I di garis mendatar H, dilanjut di sini ada J. Nah, ini kita hubungkan mereka dengan garis putus ya, karena ini belum sampai di pola. Kita masih pakai garis bantu dulu untuk menghubungkannya. Oke, ini sudah. Kita lanjut. D ke K adalah setengah panjang bahu dikurang 1. Panjang bahu aku 12, setengahnya adalah 6, dikurang 1 adalah 5. Kita lihat titik K adanya di sini ya. Jadi kita langsung ukur dari sini ke sini 5 cm. Ini aku langsung ketemu namanya titik K. Oke. Kita lanjut J ke L. L itu ada di sini ya. Di bagian sini diukurnya dari J ke atas. J ke L setengah panjang bahu ditambah 1. 6 ditambah 1 7. Langsung aku taruh di sini 7 cm. Nah, ini si titik L-nya ketemu di titik I ya. Tuh. Jadi titiknya ketemu itu nggak apa-apa, mau dia di atasnya I nggak apa-apa, di bawahnya I nggak apa-apa. Itu bukan patokan. Jadi pokoknya kalau ketemunya di sini ya udah berarti di sini gitu. Ini aku nyatu ya titiknya. Kita lanjut. Kita lanjut dulu aja. Ini belum dibentuk apa-apa. Kita lanjut A ke M 1/10 lingkar pinggang. A ke M 1/10 lingkar pinggang. Kita lihat M itu adalah di sini ya untuk titik pertama kupnak. 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggang aku 69. Jadi ini aku bikin 6,9 ya. Di sini ini titik M. Lanjut tarik garis M ke K ditambah setengah senti untuk mendapatkan titik K1. Jadi kita hubungkan dulu. M ke K, ini kita hubungkan ya, M ke titik K, kita hubungkan. Kita naik setengah senti di atasnya K, itu namanya K1 ya. Jadi di atasnya K ada namanya K1, itu jaraknya setengah senti. Oke, ini udah setengah senti, lalu dihubungkan ke D. Jadi yang dihubungkan adalah si titik K1 ya, dihubungkan ke D. Oke, kayak ini udah dapat garis bahu pertama. Terus kita lanjut M ke N tinggi dada. N itu ada di sini di garis yang tadi. Tinggi dada diukur dari M. Kita lihat ukuran kita, tinggi dadanya berapa? Aku di sini 14. Langsung aku taruh aja di sini 14 cm. Ke sini. Nah, ini ketemu titik N. Oke, ini kita udah dapat ini. Kita lanjut bikin garis satunya ya. Ini ada kupnak bahu, ada garis satunya lagi. Perhatikan baik-baik. Ini kita lihat di modul.
N ke L1, kan belum ada nih. N ke L1, kita lihat di gambar L1 itu adanya titiknya melewati si titik L ini, di atasnya titik L, itu L1 namanya. Nah, cara ngukur N ke L1 sama dengan N ke K1. Ya, jadi caranya kita ukur dulu si K1 nya ke N. Ini aku dapat di 25,75. Terus aku geser aja langsung melalui titik L. Melalui titik L yang qadar Allah dia sama sama titik I ya. 25,75 juga. Terus aku titikin di sini. Ini titik L1 kita udah dapat, kita langsung hubungkan aja. Kita hubungkan N ke L1 melalui titik L. Terus kita hubungkan L1 ke J. Nah, ini kita sudah dapat garis bahunya. Memang ada dua seperti ini. Jadi intinya ini si titik N ke K1 harus sama dengan N ke L1. Nggak bisa beda ya, jadi dia harus sama biar kalau mereka ditutup tuh mereka ketemu gitu loh kopnatnya. Kita lanjut. Kita lanjut lihat lagi modulnya. M ke O itu adalah untuk lipit kupnat 2 atau 3 cm standarnya. Aku pakai 3 cm, langsung aku taruh di sini. Titik O nya 3 cm. Terus aku tarik garis O ke N. Nah, ini aku udah dapat 2 kupnat. Kupnat sisi, kupnat pinggang dan kupnat bahu. Jadi kupnat-kupnat inilah yang bisa kita ubah-ubah menjadi berbagai model. Gitu, kita lanjut lagi. A ke P ke sini ya. Ke garis mendatar sini. Itu rumusnya sama kayak garis pinggang di pola praktis. A ke P adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1. 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah kupnat. Jadi kita pastikan misalnya kupnat kita tadi 2 berarti ditambah 2. Karena aku ditambah 3, jadi karena tadi kupnat aku 3, jadi aku ditambah 3. 1/4 lingkar pinggang, aku lihat lingkar pinggang aku di sini 69, berarti 69 bagi 4 adalah 17,25 ditambah 1 18,25 ditambah 3. Karena kupnat aku pakai 3, jadi aku tambah 3. Jadi 21,25. Oke, itu A ke P. Dari sini A ke P 21,25. Nah, untuk titik P sendiri itu usahakan dia ada di dalam titik E. Jadi tidak melebihi titik E. Kalau qadar Allah titik P jatuhnya di luarnya E, berarti kalian bisa kurangi saja si kupnatnya. Walaupun udah 2 cm bisa dikurangi jadi 1 cm, terserah. Pokoknya si P ini minimal banget dia jatuhnya tepat di titik E atau kurang dari titik E, jadi nggak boleh lebih gitu ya, biar bentuknya bagus. Oke, ini kita udah dapat titik P aku ada di dalamnya E, jadi nggak bermasalah. Langsung aku hubungkan ke F membentuk garis sisi. Oke, ini kita sudah selesai garis yang lurusnya. Sekarang kita akan membuat garis lengkung untuk kerung lengan dan kerung leher. Perhatikan ya, untuk kerung lengan ini kita masih butuh satu titik lagi. Gimana caranya? Ini hampir sama pola praktis. Kita lihat di modul B ke Q itu ada di bawahnya B. B ke Q adalah 4 cm. Langsung kita taruh di sini 4 cm sebagai titik Q. Oke, terus kita buat garis mendatar Q. Buat garis mendatar Q. Nah, ini sudah ketemu titik R. Oke. Terus kita lihat di modul itu di sebelah titik R ada S. Jadi S ada di sini di sebelahnya R. Itu cara ngukurnya sama kayak tadi, N ke K1 dan N ke L1. Kalau sekarang untuk menentukan titik S adalah kita harus mengukur N ke R. Jadi kita ukur dulu N ke R berapa. N ke R aku dapat 14. Ini langsung aku geser 14 cm dari N ke garis yang tadi sama.
terus aku titikin di sini. Ini aku dapat titik S. Oke, ini kita udah dapat titik S nya. Kita lanjut, titik S nya kita buat garis mendatar, bukan garis mendatar, ini garis diagonal tapi siku ya dari si garis S nya, agak panjang aja nggak apa-apa. Nah, ini mau nentuin titik T. Baca lagi modulnya, S ke T sama dengan setengah lebar muka dikurang Q ke R. Jadi setengah lebar muka dikurang ini nih, lebar muka aku 32, setengahnya 16, terus aku lihat ini berapa, ini 10,5 ya. Q ke R itu aku 10,5, berarti 16 dikurang 10,5 adalah 5,5. Langsung aku bikin di sini di garis yang tadi 5,5. Nah, ini aku dapat titik T. Kalau sudah begini kita udah bisa bentuk si kerung lengannya. Perhatikan lagi ya, ini kerung lengannya banyak yang salah. Oke, perhatikan bagian cara pembuatan garis kerung lengannya ya. Dari titik J ke T, ini kalian buat tipis aja, melengkung tapi tipis aja, jangan terlalu melengkung banget. Jadi kalau kalian lihat ini di penggaris bebek atau di penggaris apa, itu pakai yang paling tipis aja lengkungnya nggak terlalu kelihatan nih, tipis aja. Jadi kalian garis begini, tipis aja, jangan terlalu lurus juga biar dia agak bagus bentuknya. Jadi dia bisa dikasih garis lengkung tapi jangan terlalu lengkung, jangan terlalu lurus gitu ya. Jangan begini, ada beberapa kasus yang hasilnya tuh dia begini, nah jadi kayak kelopak bunga, itu salah. Bisa lihat ya, ada yang begini, itu salah. Yang benar ini, yang benar dia tipis aja. Kalau mau dibikin lengkung nggak apa-apa, tapi tipis aja, jangan terlalu melengkung gitu loh. Nah, ini aku buat agak tipis melengkungnya. Oke, kelihatan ya, jangan terlalu lurus juga. Terus lanjut T ke F. T ke F nya juga ini disatukan ya, jadi garis J ke T ini nyatu. Nah, ini agak dibuat menyatu dulu biar nggak patah, terus baru kita hubungkan. Untuk menghubungkan kerung lengan ini nggak harus paten banget dengan bentukan penggaris. Penggaris ini hanya membantu kita membuat garis, tapi bukan berarti bentuknya harus sama kayak penggaris. Jadi kayak kita sambung-sambung gitu loh, biar dia tuh bentuknya bagus. Nih, jadi kalian nggak harus langsung begini, langsung ketemu nih terus kalian langsung gini aja deh, pokoknya bentuknya begini nih tuh. Nih yang penting semua titiknya ketemu, langsung aja kalian set gitu kan. Misalnya Ovan saya kayak gini, langsung kalian garis gini, set ngikutin si penggaris. Nah, ini salah ya, ini salah, maksudnya jangan beginilah, ini kan terlalu melengkung banget gitu. Jadi penggaris ini untuk membantu kalian, tapi hanya untuk membantu kalian menggaris biar garisnya tuh nggak berantakan gitu loh. Nih kita tentukan dulu di F nya nih, sama kayak biasa ya, F nya dibuat siku, garis F nya tuh disikukan dulu, disikukan, baru kalian bentuk. Boleh pakai penggaris, boleh di sketch sedikit, yang penting bentuknya tuh bagus. Nih aku coba sketch ya. Nah, F, T ke J ini satu kesatuan gitu ya. Jangan F naik ke sini, jangan F terlalu lurus, jangan juga terlalu belok sampai dia ngelewatin si titik T. Jadi tuh S ke T ini adalah patokan lebar terkecil, jangan lagi ada yang lebih kecil dari dia, jangan dari sini A ke sini deh. Nah, ini kan jaraknya jadi lebih kecil dari S ke T, itu salah ya, ini salah. Jadi yang benar itu si S ke T ini jadikan dia kerung terkecilnya. Oke, seperti itu untuk kerung lengannya. Sekarang untuk membentuk kerung leher, ini kerung lengannya udah jadi ya, jadi jangan kebalik lagi, jangan sampai salah, jangan dibikin kelopak bunga, jangan dibikin mereka ada dua garis yang gembung gitu loh, tapi jadikan mereka satu garis yang menyatu. Oke, sekarang kita lanjut ke ini, si siapa, kerung lehernya, bisa dilihat. Oke, aku mundurin dikit. Nah, kerung lehernya sama kayak pola praktis, ini dari titik B kita sikuin dulu ya, kita sikuin terus kita tarik garis. Boleh pakai ini, boleh, pokoknya ini hanya patokannya, tidak harus bentuknya sama persis dengan bentukan penggaris, jadi dia hanya membantu kita. Nih, ini kan kalau aku tarik sesuai penggaris dia nggak ketemu di titik B ya kan, nggak ketemu.
Jadi aku hanya pakai setengahnya aja, terus nanti yang dari sininya tinggal aku hubungkan. Nah, biar garisnya tuh dia menyatu. Oke, ini udah ketemu garisnya, udah selesai pola dasar badan depannya. Tinggal kita beri kelonggaran. Kelonggarannya persis sama kayak di pola praktis, yaitu untuk orang kurus kelonggarannya cukup 1 cm aja, turun 1 keluar 1. Untuk orang gemuk keluar 2 turun 2 gitu. Jadi dari bagian sisi ini kita turunkan. Ini karena Pak Minek ini nggak gemuk ya, jadi langsung aku turunin 1 keluar 1. Ini aku pakai skala setengah. Ini turun 1, turun 1 ya, keluar 1 di bagian sisinya aja. Ini terus kita garis ya. Ini kita buat garis kelonggarannya. Terus yang ini kita bentuk lagi, kita tambahin aja bentuknya bisa dilihat. Nih, oke, ini udah ya, sudah selesai si pola kelonggaran sisinya. Sekarang kita longgarkan bagian lehernya, sama juga kayak pola praktis. Ini di bagian lebar lehernya kita longgarkan 2 cm. 2 cm, ini kita longgarkan 3 cm. Nah, ini tinggal kita bentuk sama kayak tadi. Ini harus siku dulu, harus siku. Terus tinggal kita hubungkan aja ke yang sudah dilonggarkan di sana. Bentar, garis aku kepanjangan. Nih, sama kayak tadi ya, aku pakai hanya setengahnya dia untuk bantu aku ketemu si garis ini. Nah, seperti itu. Ini sudah diberi kelonggaran, pola depan sudah selesai, tinggal dikasih warna. Tapi sebelum kasih warna, kita lanjut dulu ke pola belakangnya. Sebenarnya kalau pola belakangnya sih nggak terlalu jauh sama pola praktis, bahkan bisa dibilang sama banget. Cuma si pola depannya aja yang beda gitu. Jadi kalau pola belakang kayaknya nggak akan gimana-gimana, bakal aku percepat aja pembuatannya. Yang jelas sama kayak di modul, biar kalian gak bingung, dan sama kayak pola praktis. Jadi langsung aja aku buat pola badannya, pola badan belakang. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pola belakang dulu. Ini kita buat garis tegak lurus dulu ya, sebagai garis bantunya for the first. Oke. Ini kita buat dulu garis tegak lurus ke atas, sama kayak yang tadi bagian depan. Sekarang aku geser yang bagian depannya ya. Terus langsung aku taruh, aku pakai garis mendatar A ya. Ini garis mendatar A nya aku langsung panjangin aja, jadi dia nyatu sama bagian depannya. Tapi ini nggak harus nyatu ya, jadi terserah kalian. Yang ini aku bikin saat nyatu aja. Ini titik A nya di bawah sama kayak tadi. Kita lanjut lihat modulnya. A ke B naik ke atas itu panjang punggung. Kalau tadi depan panjang muka, ini panjang punggung. Panjang punggungnya aku di sini 38, langsung aku taruh aja di sini 38. Pakai skala 1 per 2, 38 cm. Ini ketemu titik B. Lanjut titik B ke C, kedalaman leher 2 cm. Langsung aku taruh di sini 2. Ini C. Sama kayak tadi ya, C-nya juga aku bikin dulu. Aku bikin dulu garis mendatar siku dari C. Garis bantu ke sana. Nah, ini banyak banget pertanyaan. Mungkin kalau kalian bakal bikin tuh, kalian bakal lihat ada beberapa pola kasus dari kalian itu. A ke B, A ke C-nya deh. A ke C itu jadi lebih tinggi daripada yang bagian depan. Pola depannya misalnya segini, pola belakangnya jadi segini gitu. Nah, kalau aku kan pola depan sama belakang, pendekan belakang kan. Memang standarisasinya begitu, ukuran standar badan yang standar aja. Tapi ada beberapa pola yang belakang tuh lebih tinggi gitu loh, lebih panjang. Nah, itu balik lagi, itu nggak ada salah. Balik lagi, pola itu menggambarkan bentuk badan orangnya. Mungkin memang panjang punggung orangnya itu yang agak sedikit membungkuk, sehingga punggungnya ini memang panjang gitu loh. Jadi pas ditaruh di pola, dia lebih panjang dari pola depan. Jadi itu no problem, bukan masalah, bukan berarti salah.
Itu baik lagi kalau memang ukurannya benar, insya Allah polanya benar. Bisa dibuktikan nanti setelah kita sudah mulai jahit ya, pasti pakai di model itu akan terlihat bentuknya itu menyesuaikan bentuk model. Kalau misalnya salah berarti kita salah ngambil ukuran, berarti salah polanya, berarti kita harus ubah dari pola dasar yang begitu. Ubah ya, ubah bukan buat ulang. Jadi makanya kenapa sih pola dasar ini tidak boleh digunting, supaya kalau ada kesalahan kalian bisa cross check dari pola dasar ini yang masih utuh, tinggal kalian perbaiki aja begitu. Lanjut, kita lanjut C ke D. C ke D adalah lebar leher 1/6, lingkar leher ditambah 0,5, sama kayak tadi bagian depan 0,5. Aku 39/6 itu 6,5 ditambah 0,57, jadi langsung aku taruh di sini 7 ya. Sini aku taruh titik D. Oke. Lanjut, sama kayak tadi, pokoknya sama depan, sama kayak depan, nggak terlalu jauh bedanya. A ke E sama dengan C ke G, jadi C ke G sama dengan A ke E, rumusnya sama, 1/4 lingkar badan dikurang 1. Lingkar badan aku 90, 1/4-nya 22,5. 22,5 dikurang 1, 21,5. Jadi langsung aku buat di sini 21,5. Ini aku dapat titik E. Dan di garis mendatar C aku buat titik G di 21,5 juga, 21,5 titik G. Apaan ini? 21,5. Oke, di sini ya. Ini titik E, ini salah. Oke, ini kita lanjut, kita hubungkan E ke G-nya. Garis tegak lurus putus ke atas. Oke, itu sudah. Kita lanjut E ke F. E ke F adalah panjang sisi. Panjang sisinya tadi aku 13 cm, langsung aku taruh E ke atas. 13 cm, ini F. Oke. Lanjut lagi G ke H. G ke H-nya aku di situ 1/3 panjang bahu dikurang 1. 1/3 panjang bahu aja. 1/3 panjang bahu. Langsung kita taruh di sini ya. 1/3 panjang bahu aku 4 cm. Jadi langsung aku taruh di sini. Untuk bahu 12. Ini garis H. Sama kayak depan, dibuat garis mendatar lurus. Garis H. Terus kita lanjut D ke I adalah panjang bahu. Panjang bahu. Titik I jatuh pada garis mendatar H. Dia nggak ada J ya, kita nggak perlu tarik garis J, jadi langsung aja panjang bahunya D ke I 12, jatuhnya di garis mendatar H di sini. Ini I. Langsung kita garis ya, karena dia nggak ada 2 kup, bagian belakangnya 1 kup aja. Kita langsung di sini. Terus J-nya jatuh di sini. A ke J adalah 1/10 lingkar pinggang dikurang 1. 1/10 lingkar pinggang aku 69. 69 berarti 6,9 dikurang 1, 5,9. Langsung aku taruh di sini 5,9. Itu titik J untuk kup ya. Terus J ke K 2 atau 3 cm sama kayak tadi di depan. Ini aku pakai 3 cm langsung di sini K. Terus kita buat garis mendatar F sampai ketemu tengah belakangnya, ini siku, usahakan dia garisnya siku. Atau kalau kalian ragu ini siku atau enggak, atau miring atau enggak, kalian bisa ukur dari A ke N ini panjang mana? Panjang sisi. Jadi sama E ke F sama A ke N itu sama. Kalau mau cari aman ya. Jadi dia pasti garisnya nggak miring insya Allah. Terus kita lanjut A ke L. A ke L ini sama kayak tadi di depan A ke P ya. A ke P, jadi rumusnya itu 1/4 lingkar pinggang. Kalau depan ditambah 1, belakang dikurang 1 ditambah kup. Jadi kalau kupnya tadi aku 3, berarti ditambah 3. Lingkar pinggang aku 69, 1/4-nya adalah 17,25 dikurang 1, 16,25 ditambah 3, 19,25.
Ini langsung aja kita taruh di sini 19,25. Oke, ini udah dapat titik L, kita sambungkan langsung ke F. Terus buat garis mendatar F ke N, kita buat ya ini. Terus lanjut di sini di tengah-tengah garis kopnat ini, tengahnya. Terus kita buat dia tegak lurus ke atas, turun 2 cm dari garis mendatar N ke F. Jadi kopnatnya dimulai dari 2 cm. Nah, di sini ini titik M apa? Ini titik M, langsung kita buat sini kopnatnya. Jadi kopnatnya ada 2 cm di bawah belakang. Nah, N ke O adalah setengah lebar punggung. Lebar punggungnya aku 38, setengahnya adalah 19. Langsung aku taruh di sini 19. Terus aku buat garis tegak lurus ke atas. Nah, ini ada kasus lagi di sini O, garis O dan garis I. Jadi I-nya tuh dia lebih kecil daripada si garis O gitu ya. Gimana cara bikin kerung lengannya? Kan kalau sejajar atau lebih kurang kan tinggal kita satuin aja tuh, set gitu kan. Misalnya si O-nya ini ada di sebelumnya, aku tandain dulu ya. Terus aku kasih contoh dari handphone. Ini jadi garis jadi garis O aku itu ada di luar garis I. Ini kan I di sini, O-nya di sini kan. Nah, kalau semisal O aku ini ada di dalam, itu kan gampang tuh, kalian tinggal bikin kerumengannya sejajar ini ya. Tetap ininya si titik O-nya itu adalah patokan dia paling kecilnya, jadi dia melewati ini, terus tinggal ditarik ke sini kan, ke F, ya kan. Terus kalau misalnya sejajar, misalnya dia O-nya sama itu sama, kalian berarti tinggal lurus aja gini kan, terus kalian sambungkan ke F. Nah, ini gimana nih kalau O-nya lebih depan dari I? Kan kalau begini berarti ini panjang lebar punggungnya kurang nih, kurang dari si O. Sedangkan O ini patokannya tuh kayak harus dia yang paling kecil gitu loh. Jadi ini dari I kita tarik, aku biasanya tarik langsung ke tengahnya garis ini, patokan O. Jadi lebarnya di sini ya. Terus langsung aku tarik ke F kayak gini. Nah, bisa dimengerti nggak? Jadi nggak aku buat lengkung, tapi aku buat dia tetap melewati garis O-nya di tengah-tengah antara ini nih, antara mendatar H dan mendatar F. Jadi tengah-tengahnya aku taruh garis gini supaya si lebar punggungnya nggak terlalu jauh gitu loh. Kalau aku tariknya di sini, itu kan berarti yang paling kecilnya ada di sini nih. Ya itulah intinya, si O ini adalah yang paling kecil, sama kayak tadi di sini. T yang paling kecil, nggak boleh ada yang ngelewatin atau lebih kecil dari T. Berikut yang O gitu ya. Jadi ini langsung aku tarik ke tengahnya, terus langsung aku tarik lagi ke F kayak gini. Dan ini di F biasanya aku kasih sedikit aja kerung gitu. Oke, kalau sudah begini bisa pakai penggaris ya, aku susah karena sambil merekam. Terus ini kan sudah, kita lanjut dulu. Ini pembuatan lehernya sama, B-nya kita buat mendatar dulu ini, terus kita pakai penggaris atau boleh di sketch langsung. Ini pakai langsung ke titik D. Nah, ini siku ya, pastikan di titik D nya siku. Ini sudah untuk pola kerung leher dan kerung lengannya sudah, tinggal kita beri kelonggaran sama kayak bagian depan, sama ya, bagian depan dan belakang ini sama. Jadi kelonggaran itu kalau bagian sininya kalau bagian depan turun 1 keluar 1, berarti bagian belakangnya juga turun 1 keluar 1 gitu. Nah, aku ambil skala aku, jadi langsung turun 1 keluar 1 sama kayak yang depan. Ini sisinya aku keluarin juga 1, terus aku buat garis sama kayak pola praktis ya, pokoknya nggak terlalu jauh. Kalau standarnya cuma teknik pembuatan polanya aja yang beda. Nah, ini tinggal aku buat agak sedikit lengkung, siku, terus baru aku sambung ke garis lengkung yang tadi udah aku buat.
biasanya terlalu jauh. Oke, ini kelonggaran sisinya sudah. Sekarang kita buat kelonggaran bagian leher ya. Untuk kelonggaran lehernya itu sama kayak depan, bagian bahunya tuh sama kayak depan. Kalau tadi depan kita keluar 2 cm, berarti di sini juga 2 cm. Sama seperti pola praktis ya, biar mereka tuh garisnya ketemu. Jadi ini juga keluarin 2 cm. Dan di sini juga aku turunin 2 cm aja. Ini bukan standar ya, kalau bagian belakangnya boleh kalian turunin banget, terserah. Terus bagian bahu ini juga boleh kalian tarik, misalnya mau kalian kurangin 10 cm biar jadi Sabrina, itu juga boleh. Tapi yang jelas kalau bahu ini depan belakang harus sama. Jadi kalau belakang dikurang 10 cm berarti depan juga 10 cm, seperti itu. Tapi karena ini depannya 2, jadi aku sini keluarin 2 aja. Terus ini sama kayak tadi langsung aku hubungkan. Nah, ini polanya sudah jadi, sudah selesai ya, pola depan dan belakang dengan teknik Meineke. Untuk bagian depannya, belakangnya nggak jauh beda, sama kayak pola praktis. Terus ini kalau sudah, tinggal kalian kasih warna. Pola yang sudah diberi kelonggaran, kalian kasih warna merah dan biru seperti biasa, berikut dengan kupnatnya. Dan jangan lupa dikasih nama TM dan TB, tengah belakang dan tengah muka. Oke, ini sudah. Tinggal dikasih warna. Terus boleh kalian ukur kerung lengan yang sudah dilonggarkan. Bagian depan ini kalian ukur pakai meteran. Sama ya, kayak ada materi di pola lengan. Jadi kalian belum bisa bikin pola lengan kalau belum ada pola badan dasarnya gitu. Karena pola lengan itu patokannya dari ukuran pola badan dasar. Jadi kalian ukur, ikutin bentuknya ini pakai meteran. Terus ditambah bentuk yang ini yang sudah diberi kelonggaran. Kalau sudah, ini nih, perhatikan baik-baik. Kalian bisa pastikan dulu sebelum bikin pola lengan, kalian bisa pastikan dulu ukuran yang ada di pola itu lebih lebar daripada ukuran yang kalian ambil, tapi nggak terlalu jauh. Jangan sampai 10 cm, cukup 2-4 cm aja kelebarannya. Jadi kalau 6 cm masih toleran, tapi kalau 10 tuh udah enggak ya, udah salah, berarti ada yang harus diperbaiki. Perbaikinya gimana? Kita lihat. Kalau misalnya kerung lengan kalian, saat kalian mengambil ukuran, kerung lengan kalian itu adalah 40 cm ya. Ini patokannya 40 cm saat kalian ngambil ukuran, kan ini sudah kendor kan. Jadi jangan lebih kecil dari ini gitu loh. Yang di pola itu harus sekitar 42, 43, 44, 45, 46. Pokoknya sekitar segitu, harus lebih besar daripada 40 cm. Untuk yang ada di polanya lebih besar ya daripada 40 cm. Nah, kalau kurang besar atau kalau kebesaran gitu, kebesarannya itu kan tadi aku bilang 2 sampai 6 cm lah, maksimalnya 6 gitu ya. Kalau 10 cm gimana tuh? Ya Kak, kok aku tetap bedanya tuh jauh banget, bedanya sampai 10 cm, bahkan ada yang sampai misalnya 12 cm gitu. Nah, gimana cara benerinnya? Kalian nggak perlu bikin pola ulang. Kelonggarannya aja tinggal kalian naikin sekitar 2 cm kah. Terus kalian buat kerung baru, terus kalian ukur lagi si kerung barunya ini buat di sini 2 cm, di sini 2 cm, terus kalian bikin kerung baru. Terus kalian ukur sampai selisihnya tuh nggak jauh daripada si 40 ini. Ya, itu jadi bisa kalian naikin dari garis ini. Kalian naikin ke atas, terus kalian bikin kerung baru, terus kalian ukur buat nyesuaiin si ukuran yang kalian ambil dari si badan model. Itu untuk kalau yang di pola jauh lebih longgar, tapi kalau nggak terlalu jauh yang nggak usah diapa-apain, berarti udah bener. Tapi kalau yang sempit gimana Kak? Pas diukur di pola ya ternyata 38 Kak, melekat gitu loh, diketek gitu kan. Jadi kan nggak enak tuh dipakainya, berarti kita harus tambah lagi kelonggarannya. Kalau tadi nyempitinnya naik, ini turun ke bawah. Jadi kalian bisa turun lagi sekitar 1-2 cm. Pokoknya kalian tes aja sampai dia tuh lebih besar sedikit daripada si pola aslinya. Jadi kalian turunin, misalnya turun 1 aja, turun 1, terus kalian bikin kerung baru, kalian ukur lagi seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan, jika bagian depan kalian turunin
lagi 2 cm setelah dibeli kelonggaran, kalian turunin lagi 2 cm, berarti belakang juga harus turun 2 cm, karena garis sisi ini akan dijahit menyatu. Jadi harus ukurannya tuh harus sama. Makanya kalau dia turun satu, dia turun satu. Kalau dia memang harus naik, berarti depan belakang harus naik. Seperti itulah. Nah, kalau misalnya sudah dapat ukuran karung lengan polanya itu sudah dapat di angka misalnya 42, 43, 44, 45, 46, sudah aman, berarti baru kalian bisa bikin, berarti ini sudah jadi pola badannya, bisa langsung kalian cetak, terus kalian bisa lanjut bikin pola lengan seperti itu. Oke, ini adalah pola dasar badan teknik Meineke. Seperti yang tadi aku bilang di awal, pola ini bisa diubah menjadi berbagai macam bentuk, termasuk ada juga yang tanya kan, Kak, nanti gimana kalau kita mau bikin pola los abaya gitu-gitu. Jadi akan aku jelaskan di video berikutnya. Oke, kita lanjut nonton video selanjutnya, pecah pola Meineke. Mantap.